Untuk kampung ini berjarak sekitar 7 km dari Puncak Merapi. Dan untuk kampung ini adalah salah satu contoh kampung yang dulunya sempat terdampak oleh awan panas erupsi Merapi 2010. Ini apa ini? Kalau kita lihat yang di depan kita ini, di sini ada tulang. Ini adalah tulang sapi. Oh, saya kira dinosaurus. Nah, untuk tulangnya asli, tapi kerangkanya dikasih besi. Karena kerangkanya sudah dari besi. Oke, kalau silahkan balik badan. Di sana itu ada miniatur bangunan rumah ini dulunya sebelum terkena erupsi Merapi 2010. Jadi untuk bentuk rumah ini dulunya adalah seperti yang di depan kita ini. Nah, walaupun di kampung ini luluh lantak, akan tetapi di kampung ini sebenarnya tidak ada korban jiwa satupun karena sebelum di awan panas sampai sini untuk penduduk di kawasan ini semuanya sudah Ursikan. Nah, silakan. Sarswaji. Iki sing doya kok Sarswaji. Ya, Sarswaji itu adalah pemiliknya. Yang mana nih? Tulang sapi. Kalau di kanan ini ada motor, dan Awas yang tinggi kepala hei. Iki. Ayo Nah, ini mentul-mentul. di depan sapi nih. Jadi dia tidak mudah. Oh, wedhus gembel. Wedhus gembel. Itu kan 2006. Apanya? Wayangan udah tahun Dari zaman. Nah, kalau ini ada gambar awan panas, bentuknya seperti ini, Adik. Kalau ini kayak ada tokoh pewayangan, nggih. Ini sama kayak bentuk tokoh pewayangan Petruk. juga. Nggih. Juara ini aku. Juara. Petruk tahu. Semar tahu. Kalau kita lihat di sini, nggih. Kita lihat di sini, nggih, di depan kita ini ada gambar bunker yang kita kunjungi tadi. Oh. Tetapi untuk gambar ini diambil dulunya sebelum erupsi 2006. Jadi awal mula dibuat bunker ini bentuknya adalah seperti yang di depan kita ini. Nah, untuk foto yang di bawah ini adalah foto setelah terkena erupsi Merapi 2006. Mungkin sudah ada perbedaan. Dan sampai saat ini pun untuk Bapak Ibu lihat tadi mungkin perbedaannya juga sudah cukup jauh. Untuk bentuknya seperti ini. Dan ternyata nggak bisa dipakai ya. Nah, kalau untuk tujuan awal Pak, sebenarnya kalau untuk bunker itu sendiri dia hanya dibuat atau didesain sebagai tempat perlindungan dari awan panas saja. Tetapi pada waktu erupsi Merapi 2006 ini yang sampai di bunker itu bukan lagi awan panas, melainkan lahar panas. Oh iya. Walaupun sebenarnya di erupsi 2006 itu untuk laharnya itu tidak masuk ke dalam bunker, akan tetapi suhu Awannya sampai 6.000 derajat ya. Jadi kesannya kayak di oven. Ya Allah. Kalau kita lihat foto yang di depan kita Tahun ini, 2010 ini. di sini ada foto KRB namanya atau kawasan rawan bencana. Kalau saat ini kita berada di Kelurahan Wah, Kepuh ini bisa Harjo buat ujian ini. berjarak sekitar KRB 7 km dari Puncak Merapi. Dan sebenarnya untuk garis hitam ini adalah gambaran Kali Gendol tadi. Nah, untuk aliran lahar panas yang lewat Kali Gendol ini pada waktu erupsi Merapi 2010 itu sejauh kurang lebih 15 km. Kita posisi di mana, Pak? Di sini, Pak. Kepuh. Kepuh Harjo, Kelurahan Kepuh Harjo. Ya. 7 kilo. Pak Pandu diapalin KRP buat tes itu. Ya, tes calon wakil. Ini apa ini? Chandra Geni. Ini foto orang aja. Nah, kita lihat di foto ini, guys. Ini ada foto awan panas. Jadi kalau orang Jawa lebih identik menyebutnya dengan sebutan wedhus gembel. Hanya awan seperti ini saja yang dulunya sempat sampai di kawasan ini dan meluluh lantakkan kawasan ini. Sedangkan kalau kita perhatikan di gambar ini, guys, ini ada gambar lava pijar. Sampai saat ini pun untuk aliran lava pijar ini masih sering terjadi. Akan tetapi untuk arahnya yang sedikit berbeda. Kalau dulu kecenderungan mengarah ke Kali Gendol tadi, akan tetapi kalau saat ini ke sisi kanan, tepatnya ke arah Magelang. Kalau saat ini. Nah, oke, kita perhatikan di jam yang ada di depan kita ini. The moment. Ini tulang. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat jam yang di depan kita ini sering disebut dengan bukti jam erupsi. Kenapa? Karena dulu jam ini hidup
dia matinya karena terbakar oleh awan panas yang sampai di kawasan ini. Jadi diperkirakan untuk kawasan ini dulunya rusak atau luluh lantak itu terjadi pada pukul 12:15 malam hari pada tanggal 5 November 2010. Itu adalah bukti letusan terbesarnya. Jadi ketahuan dari matinya jam ini ya. Ini, kalau ini ada contoh gambar sapi yang sempat mati karena terkena awan panas. Kondisinya seperti ini. Jadi tidak langsung jadi tulang seperti yang di luar sana. Sedangkan kalau untuk gambar di bawah ini ada rumah Pak Asih, ini ada rumah Mbah Marijan. Tetapi untuk foto ini diambil di letusan pertama di tanggal 26 Oktober. Karena yang menewaskan Mbah Marijan itu sebenarnya terjadi di tanggal 26 Oktober. Sedangkan untuk letusan terbesarnya itu terjadi di 5 November. Nah, untuk letusan pertama di kawasan ini baru terkena awan panas, akan tetapi di tanggal 5 November untuk kawasan ini terkena lahar secara langsung. Makanya untuk kawasan itu langsung rata sama tanah. Terus kalau kita lihat foto ini ini ada Tugu Jogja. Nah, untuk foto ini membuktikan bahwa untuk intensitas hujan abu yang sampai di kawasan kota sana itu juga sangat banyak. Kalau kita bilang bahaya atau tidak untuk abu ini, sebenarnya dia juga bahaya. Karena kalau sampai terkena air untuk jalan ini bisa jadi licin. Oke, silakan kita geser ke sini, kita lihat-lihat. Apa? Mana? Oh, ini. Nah, untuk Bapak Ibu, kalau kita lihat di dua gambar ini, guys, ini ada foto proses evakuasi. Sebenarnya kalau terjadi hujan abu itu diwajibkan harus pakai Masker. Oh, ini memang Seandainya masker. dia tidak pakai masker seperti ini, kemungkinan dia akan menghirup debu terlalu banyak dan akhirnya justru dia akan pingsan. Kayak yang di itu dari Padang ya. Oke, kalau kita next lihat ke gambar ini, guys. Oh, itu Mbah Marijan. Untuk orang yang pakai baju putih ini, beliau adalah Mbah Marijan. Untuk Mbah Marijan ini sendiri dulunya meninggal di tanggal 26 Oktober 2010. Setelah Mbah Marijan ini meninggal, saat ini untuk juru kuncinya digantikan oleh orang yang ada di sebelahnya ini. Namanya adalah Pak Asih. Pak Asih ini kebetulan beliau adalah putra nomor 3 dari Mbah Marijan. Rumahnya tadi sebelahan itu. Ya, benar. Terus kita lanjut ke gambar berikutnya. Kita lihat di gambar ini, Bapak Ibu. Nah, untuk gambar ini atau di foto ini di paling atas ini ada yang disebut dengan huntara. Huntara itu adalah hunian sementara. Jadi untuk warga yang dulu rumahnya rusak akibat terkena erupsi Merapi 2010, untuk sementara waktu mereka dibuatkan bangunan seperti ini. Setelah tahun 2012 mereka baru dibuatkan yang namanya huntap atau hunian tetap. Untuk hunian tetap ini sudah permanen gitu. Untuk ukurannya itu adalah 6x6. Itu nanti 6x6? Ya, 36. untuk satu rumahnya. Nanti untuk satu kepala keluarga akan dapat jatah satu rumah. Itu plus sertifikatnya juga. Sedangkan kalau kita lihat di gambar ini, nih, untuk gambar ini ada gambar proses pemakaman massal. Di makam massal ini dimakamkan sebanyak 21 orang. Untuk makamnya ada di sebelah sana, Pak. Kita nanti lewat. Kalau untuk ini istri salah satu keluarga korban yang meninggal tadi. Oke, kalau sudah. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini itu ada contoh peralatan dapur yang sempat terkena oleh awan panas erupsi Merapi 2010. Dan mungkin untuk kondisi barang di sini juga sedikit berbeda. Karena untuk barang ini tidak hanya dari rumah ini, tapi dikumpulkan di kisaran di sini. Ada uang-uang. Oke, kalau kita perhatikan foto di depan saya ini, di sini ada namanya proses evakuasi hewan ternak. Tetapi pada waktu 2010 ini sebenarnya tidak banyak hewan ternak ini yang bisa dievakuasi.